Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, kanal TV anak bangsa. Kali ini kita mau menyikapi satu fenomena yang baru saja terjadi. Kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, katanya, yang diprakarsai oleh Profesor Din Samsudin, ada juga Ahmad Yani dari P3, ada Rocky Gerung, ada juga di belakang tadi kita lihat ada Titi Soeharto juga hadir. Nah, mereka berkumpul katanya mau menyelamatkan Indonesia, walaupun sampai sekarang belum jelas menyelamatkan dari apa. Nah, kita mau ulas sedikit persoalan ini. Bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik, Rudi Eskamri, yang sudah kita kenal. Nah, bagaimana Mas Rudi menyikapi deklarasi kami hari ini? Ya, terima kasih Mas Andri. Saya melihat kelompok ini kelompok yang kurang pede gitu ya. Kurang percaya diri, karena beberapa minggu yang lalu sudah deklarasi, sekarang deklarasi lagi. Kemasannya adalah memperingati 17 Agustus katanya, kemerdekaan, tapi isinya tetap deklarasi. Kita sudah melihat apa yang disuarakan, tidak ada sesuatu yang aneh gitu loh. Saya melihat kelompok ini memang kelompok eksklusif, orang-orang yang sakit hati, yang hanya sekedar mengaum gitu ya, mencari panggung dan mencari perhatian orang. Jadi saya tidak yakin ini akan berpengaruh apa-apa, gitu. Jadi ini hanya suara orang-orang yang tidak mendapatkan kursi kekuasaan saja, bagi saya itu. Jadi apa motif di belakangnya selain hanya untuk mencari panggung, tapi juga kelihatannya ada grand skenario karena ada beberapa, ya katakanlah, diduga pendana di belakang ini. Ya, kelompok ini pasti dia tujuannya jelas adalah mengganggu pemerintahan. Jadi mereka tidak menginginkan pemerintah ini berjalan dengan mulus gitu. Ada gangguan-gangguan dan kita tahulah siapa sponsornya gitu loh. Mereka ini nggak mungkin lah mensponsori diri sendiri keluar uang. Pasti ada sponsor besar. Apalagi tadi ada salah satu seorang yang di belakangnya hadir gitu ya. Kita udah tahu kok. Logikanya tidak nyambung dengan kondisi prihatin bangsa ini gitu. Dan yang paling penting, mereka itu mendeklarasikan kami. Gitu ya. Kami, saya melihat itu ada kelompok eksklusif, bukan kita. Bukan kita ya? Bukan kita. Jadi mereka hanya kelompok mereka sendiri, terus kemudian dia akan mendorong menggunakan jalur MUI atau mungkin jalur apa-apa gitu ya. Ini kan nada-nadanya, mereka ini kan menyuarakan sedikit tentang Piagam Jakarta. Ini kan bahaya sebetulnya. Kenapa ya? Kok bisa ada nyambung-nyambung ke Piagam Jakarta? Nah, ini karena kelompok-kelompok ini terdiri dari beberapa kelompok yang tidak tulus mengugemi, bahasa Inggrisnya itu. Itu artinya tidak mau menghormati dan mengakui Pancasila sebagai sumber dari segala sumber kehidupan kita. Jadi Pancasila sudah finish. Kalau kita peringati 75 tahun yang lalu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Tahun 18 Agustus 1945. Kalau mereka mengakui itu, mereka tidak akan ngutik-ngutik Pancasila lagi. Karena 7 kata dalam Piagam Jakarta sudah dicoret, dan yang mencoret itu bukan kelompok non-muslim loh. Justru para kiai besar, Bagus Hadikusumo, dan beberapa kelompok yang lain, termasuk Hasyim Asy'ari. Jadi artinya apa? Negara dengan dasar Pancasila ini sudah kenyataan sejarah, sudah menjadi takdir, dan itu sudah diakui oleh semua founding father kita. Jadi kalau mereka mau mengingkari itu, mereka adalah manusia-manusia durhaka di Indonesia. Satu lagi ya Mas Rudi, yang menarik mereka juga menyinggung mengenai Perpu Corona. Jadi mereka mengklaim bahwa ini adalah penyalahgunaan wewenang lah atau segala macam kira-kira seperti begitu, sehingga juga menyeret DPR RI yang katanya sudah mengkhianati rakyat lah. Itu Mas Rudi berarti bagaimana ya? Berarti kan mereka tidak konstitusional gitu. Kalau mereka seorang yang konstitusional, kalau memang ada undang-undang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, ajukan aja peninjauan undang-undang atau judicial review ke MK atau kemana gitu. Ya, ini kan sudah jadi undang-undang, dan DPR yang ada sekarang itu sudah menjadi keputusan konstitusional kita. Apapun produk dari DPR itu sudah harus sah diakui. Kalau ada yang nggak setuju silahkan saja ajukan. Ada jalurnya. Ada jalurnya. Jadi mengapa mereka teriak-teriak gitu ya? Ada jalur konstitusional yang sudah diberikan sama negara. Mereka tidak menggunakan, mereka masih pakai demokrasi jalanan. Jadi artinya saya tidak percaya dengan niat baik mereka. Itu kuncinya.
Satu yang menarik juga begini Mas Rudi, dalam butir-butir keprihatinan yang disampaikan oleh kelompok yang menamakan dirinya kami itu, mereka mengkritisi atau katakanlah menyampaikan keprihatinan soal mafia ekonomi, mafia migas lah segala macam yang telah merusak perekonomian Indonesia. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa ini sebenarnya sedang membicarakan dirinya sendiri. Iya, mereka sedang berbicara di depan cermin retak gitu ya. Jadi bayangin, sorry, Jangan sponsor mereka ya mafia-mafia itu. mafia itu, uang dari mana itu? Ya, ada si siapa namanya tadi Titik Soeharto, ada segala macam. Itu kan mereka seperti berbicara dengan diri sendiri. Iya, iya. Mafia migas sudah diberangus oleh Presiden Jokowi. Kurang apa lagi? Kalau ada yang mafia yang lain kita berantas rame-rame gitu. Iya. Masukkan pemikiran mereka pada pemerintah atau kepada DPR akan kita sikat gitu loh. Iya. Bukan mereka teriak-teriak seperti itu. Jadi bagi saya mereka ini hanyalah sedang bercermin di Iya, bicara soal Kaca bercermin di retak. kaca retak itu, Iya. kesalahan-kesalahan yang para sponsornya mereka ini perbuat di zaman dahulu, ini mau ditimpakan ke Nah. administrasi pemerintahan Jokowi sekarang ini kelihatannya ya begitu. ini kan nggak fair gitu ya. Iya. Mereka juga bagian dari Orde Baru. Mereka bagian dari sejarah kelam bangsa ini. Sekarang mereka menjadi pahlawan kesiangan gitu. Jadi bagi saya buat apa kita mendengarkan kami? Iya. Mendingan kita bicara tentang kita gitu ya. Kita bangsa Indonesia. Kita itu adalah kita itu komunitas Indonesia Tunggal Ika, kita itu. Iya, sahabat Indonesia. Mereka yang mendeklarasikan diri sebagai kelompok kami, biarlah mereka bernarasi sendiri dan tidak akan mengganggu administrasi pemerintahan Ya, Jokowi ya. dan yang penting saya berharap satu hal Mas Andri, bahwa pemerintah Presiden Jokowi tidak terlalu memberikan panggung buat mereka. Abaikan saja, mereka tidak ada apa-apa, mereka tidak punya masa. Dan satu lagi yang penting, mereka tidak mempunyai tools atau alat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Iya. Itu yang penting. Jadi sarannya biarkan Pak Jokowi nggak usah merespon, kita aja masyarakat sipil aja yang menanggapi. Ya, kita, bukan kami yang sana itu ya. Siap. Demikian sahabat Indonesia, kita tetap bersatu, kita tetap mendukung Indonesia maju. Demikian kita jumpa lagi di session berikutnya. Kita Indonesia.